Taman ini sebelumnya tanamannya juga sangat minim. Apakah ada perkembangan gitu kan? Jadi itu sangat memacu kita. Kita nih harus seperti apa supaya lebih baik. Insya Allah nanti di sini akan di tempat duduk ini dilengkapi dengan keramik nanti insya Allah. Kalau dulu apabila ada hujan, anak-anak kami kesulitan untuk mengadakan di aula ini. Sekarang alhamdulillah sudah enak. Ini juga melibatkan dari bapak dan ibu guru. Contohnya ini dari bapak ibu guru juga. Pendidikan memegang peranan penting dan strategis bagi kehidupan setiap orang. Pembangunan dan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik suatu masyarakat dan bangsa akan sangat ditentukan sejauh mana pendidikan itu berhasil dikelola dan dilaksanakan. Mengawal keberhasilan pendidikan merupakan keniscayaan yang terus mesti dilakukan. Dan semua itu tak selalu mudah. Perlu cara, model, dan pendekatan. Dan tentu saja menuntut kemauan dan kerja keras, serta dukungan banyak pihak. Tak terkecuali bagi Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Luasnya wilayah yang hampir 1,5 Pulau Jawa dan Madura. Tambang batu bara, gas dan minyak yang melimpah, serta kekayaan hutan dan laut yang sangat potensial, merupakan modal yang cukup besar untuk dapat memajukan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Namun, pendapatan Kalimantan Timur yang berlimpah dari kekayaan sumber daya alamnya serta alokasi anggaran pendidikan yang tak kurang besarnya, nyatanya belum mampu sepenuhnya bisa menjamin kualitas pendidikan lebih berimbang dan merata. Hal inilah yang masih banyak dialami oleh madrasah di Kalimantan Timur. Dari 390 lebih madrasah dan hampir 82%-nya berstatus swasta ini, mulai dari jenjang Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah ini rata-rata masih mengalami nasib dengan kondisi yang cukup jauh dari kualitas pendidikan ideal. Bangunan fisik mereka bisa dibilang memprihatinkan. Sarana prasarananya masih sangat terbatas. Kelas pada rusak, tidak ada laboratorium, tak ada UKS, toilet seadanya, apalagi sarana taman asri, greenhouse, dan fasilitas cuci tangan siswa dan sanitasi yang representatif. Ini semua mengakibatkan rendahnya capaian maksimal akreditasi yang diperoleh oleh madrasah. Secara regulasi, tentu sebenarnya hal ini tak boleh terjadi, sebab madrasah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki posisi yang cukup setara dan merupakan satu sistem pendidikan nasional, sebagaimana dijamin Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Apalagi madrasah di Kalimantan Timur ini mendidik lebih dari 47.000 siswa sebagai calon generasi masa depan Kalimantan Timur. Sejak awal sebenarnya MDC memang digagas untuk menjadi think tank-nya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan atau memilih kebijakan-kebijakan yang meningkatkan mutu madrasah. Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemikiran dan lain sebagainya. Sejauh ini kita juga mendorong untuk melakukan penguatan-penguatan regulasi atau mengambil sisi bagaimana juga mendukung pemikiran bahwa kebijakan itu juga menyentuh ke madrasah. Nah, hadirnya SSQ saat ini, Ausaid yang memberikan anggaran kepada madrasah kemudian kepada MDC, itu memberi nuansa baru. Pola-pola kerja MDC diperkuat dan didukung melalui penguatan kelembagaan dengan pelatihan staf, misalnya pelatihan trainer dan pelatihan manajemen. Kemudian juga pada tahap berikutnya ada
diseminasi pelatihan itu kepada madrasah. Dan kita juga kemudian menaruh harapan besar kepada madrasah. Dengan pola pelatihan ini dan pendampingan yang kita lakukan, ternyata tumbuh semangat baru, kemudian tumbuh gairah baru, dan kenyataannya bahwa sejauh yang sudah kita laksanakan dalam bentuk bantuan Al-Said, ada perkembangan fisik gitu, perkembangan hasil pelatihan di madrasah. Yang saya rasakan selama kita mendapat ini ya, ini baru proses awalnya kita bingung juga mau dikemanakan seperti apa untuk persiapan aktivitas, karena dana SSQ ini banyak pelatihannya, jadi kita bisa tahu misalnya seperti kayak kantin sehat, kita tidak tahu kantin sehat itu sebenarnya seperti apa. Karena ada pelatihannya kita menjadi tahu, dan kita berusaha untuk membenahinya, mudah-mudahan bisa mencapai sesuai dengan target standar kantin sehat itu seperti apa. Sama seperti UKS kita memang kita satu ruangan dengan perpustakaan karena kita tidak punya ruangan lebih. Nah, di situ kita berusaha membenahin UKS itu apa aja sih sebenarnya. Yang kita tahu kan di UKS itu hanya dikira cuma timbangan sama tinggi badan. Rupanya ada tensi juga, ada termometer. Nah, di situ kita saling melengkapi. Jadi kita kemarin sudah beli tensinya, sudah untuk kelengkapan apa yang diperlukan untuk sebuah UKS. Kantin sehat yang dirancang memang sebelumnya belum ada, tapi dari bantuan SSQ alhamdulillah ini terwujud walaupun belum 100%. Inilah keadaannya, dan mudah-mudahan kedepannya akan bisa ditindaklanjuti sehingga menjadi kantin yang betul-betul bisa diharapkan sehat. Ini adalah tempat duduk, sarana baca anak-anak dan sarana tempat bermain. Di sini digunakan anak-anak nanti dalam artian belajar, ya, menulis dan lain sebagainya. Insya Allah nanti di sini akan di tempat duduk ini dilengkapi dengan keramik nanti insya Allah. Yang dulunya sini sebagai apa namanya tempat sampah, sekarang kita gunakan sebagai tempat duduk. Ini tempat cuci tangan siswa yang selama ini mereka kalau habis makan mereka acak-acakan langsung, mungkin ada pakai lap, pakai tisu. Sekarang kena adanya bantuan dari SSQ, kami bikinkan pipa dan sebentuknya unik mungkin ini untuk cuci tangan siswa bila setelah makan dan megang yang lain harus cuci tangan. Nah, di atasnya ini diperlebar untuk tempat sabun. DC ini mempunyai nilai lebih bagi saya. Karena apa? Terkait dengan bantuan ini kita ada semacam pembinaan. Pembinaan itu seperti pelatihan, dan itu tidak hanya pelatihan aja, tapi dikontrol langsung oleh dari pihak MDC, ya, di tempat pelatihan, kemudian langsung ke lokasi sekolahannya, bagaimana tesisnya, kemudian prakteknya di lapangan. Kemudian mentor juga, ya, mentor, kemudian pengawas dari MDC juga proaktif mengecek ke sekolahan kami. Para mentor-mentor ini mungkin dalam proses pembangunan beliau juga melihat langsung. Nah, ini yang menjadikan beda dengan bantuan yang lain. Kalau yang lain tuh ada bantuan, cuma tidak semacam MDC, tidak ada apa namanya pembinaan, ya, hanya sekedar bantuan untuk digunakan. Tapi kalau MDC ini ada pelatihan, pengarahan, program-program yang memang sangat terarah sekali, ya, misalnya untuk healthy living, kebersihan lingkungannya, kemudian ada lagi pelatihan lagi yang untuk administrasi, ya, sampai ke yayasannya, guru dan lain sebagainya. Jadi sebuah dinamika yang berkembang di madrasah ketika menerima program itu, saya merasa bahwa madrasah ini perlu didampingi secara berkelanjutan, sustainable. Buat tugasnya madrasah, masyarakat untuk melakukan peningkatan atau menyumbang penyelenggaraan pendidikan itu sudah cukup bagus. Sekarang bagaimana kemudian perhatian kepada pengambil kebijakan dan lain sebagainya,
sebagaimana juga misalnya pihak Australia melalui AUSAID dan SKSP ini membantu madrasah, apalagi kemudian kita yang dalam konteks keberhasilan pembangunan secara keseluruhan harus juga mendorong madrasah ini mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian nanti MDC akan memfasilitasi atau mengembangkan kerjasama bahwa ini loh madrasah perlu dibantu oleh pihak pemerintah, ini loh madrasah perlu dibantu oleh pihak perusahaan melalui CSA dan sebagainya. Masuknya Kalimantan Timur sebagai salah satu dari 7 provinsi sasaran pada fase 1 di Indonesia pada program School System and Quality Component 3 Australia Education Indonesia Partnership cukup membawa angin segar bagi peningkatan kapasitas madrasah. Bukan banyaknya bantuan anggaran yang diberikan. Sebab jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten kota, bantuan SSQ AUSAID tentu sangatlah tak sebanding dan sangat kecil. Pola pemberdayaan, strategi, dan desain program yang sistematis ternyata lebih berdampak bagi peningkatan kapasitas madrasah di 3 kabupaten sasaran di Kaltim, Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan. SSQ AUSAID menggandeng lembaga mitra lokal yang concern pada kerja-kerja penguatan mutu madrasah, yakni Madrasah Development Center Kalimantan Timur, agar pasca program upaya penguatan madrasah dan sekolah tetap akan terus berlangsung. Healthy Living menjadi salah satu program prioritas dalam program School System Quality AUSAID ini. Sebab seringkali budaya hidup sehat pada sekolah atau madrasah dinilai belum banyak mendapatkan perhatian. Program Healthy Living diarahkan pada penguatan terciptanya pola budaya sehat pada madrasah, meliputi toilet sehat, taman asri, halaman sehat, greenhouse, tersedianya fasilitas cuci tangan yang sehat bagi siswa, kantin sehat, jalan maksimalnya UKS, dan komitmen-komitmen budaya sehat lain di madrasah. Dengan desain pola program yang ada, hanya dengan anggaran 5-10 juta, madrasah bisa mengimplementasikan jauh melebihi target yang ada. Jika dinominalkan, implementasi program Healthy Living di madrasah bisa lebih dari 10 kali lipat dari total anggaran yang diberikan oleh AUSAID. Inilah titik cerah bagi madrasah SSQ di Kalimantan Timur yang diimplementasikan pada 71 madrasah. Kita tentu semuanya berharap rangkaian kegiatan di dalamnya mampu menjadi pertas jalan bagi madrasah. Madrasah dorong dan diharapkan mampu berdiri sejajar dengan institusi pendidikan lainnya dalam mempersiapkan generasi masa depan yang handal dan berakhlakul karimah. Dan semoga ini menjadi persembahan kita bersama untuk Bumi Borneo, Benua Hitam, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan bantuan SSQ ini, kemudian kita ingin mengapresiasi lagi bahwa insya Allah madrasah bisa mencapai titik signifikansi dalam 6 standar pendidikan nasional yang cukup maju ya, mencapai insya Allah B atau bahkan A. Terima kasih sekali kepada Kementerian Agama, MDC SSQ, pada AUSAID dan pihak-pihak lain yang turut mendukung untuk kemajuan sekolah kami ini, yang berkenan istilahnya menyebut sekolah kita sebagai sasaran bantuan. Mudah-mudahan